Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita tentunya tidak menginginkan keadaan bangkrut ataupun rugi. Di dalam kehidupan di dunia gak ada di antara kita yang pengen rugi ataupun bangkrut. Baik itu di dalam pekerjaan ataupun itu di dalam perdagangan dan berbisnis. Tetapi tentunya walaupun ada orang-orang yang setiap kita tidak pengen bangkrut, tapi ada orang yang mendapatkan kerugian dan bangkrut. Tentunya di dalam keadaan seperti itu karena adanya sebab. Karena ada apa? Sebab. Dan di antara sebab dari kerugian ataupun bangkrut di dalam usaha itu adalah karena banyaknya hutang. Untungnya tidak sesuai dengan hutangnya yang lebih banyak, sehingga akhirnya usahanya pun apa? Bangkrut. Begitu juga di dalam bekerja, mungkin gajinya nggak sesuai dengan hutangnya yang lebih besar, akhirnya pun menjadi rugi di dalam dia bekerja. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ternyata kebangkrutan itu bukan hanya di dunia, bukan hanya di dalam usaha ataupun bekerja, tetapi ternyata ada bangkrut yaitu nanti pada hari kiamat. Terus bangkrutnya dengan apa? Sudah nggak kerja, sudah tidak ada harta, maka bangkrut nanti pada hari kiamat yaitu karena pahalanya berkurang, pahalanya habis. Dan bangkrutnya seseorang di akhirat lebih berat dengan bangkrutnya usaha di dunia, atau bangkrutnya atau ruginya seorang di dalam bekerja di dunia. Kenapa? Kalau bangkrut di dunia masih dia bisa usahakan yang lain, ganti usaha, ganti kerja. Tetapi kalau bangkrutnya pahala di hari kiamat nanti, itu resikonya neraka aja. Resikonya dengan apa? Masuk neraka, na'udzubillah. Sebagaimana bangkrut seorang yang bekerja, seorang yang berdagang ada sebabnya, begitu pula bangkrut di akhirat juga ada sebabnya. Sebabnya juga mirip dengan bangkrut di dunia, yaitu karena hutang. Hutang apa? Hutang kezaliman. Perbuatan kezaliman itu menjadi hutang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis. Rasul pernah bertanya kepada kami, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Faqala, maka para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Wahai Rasul, orang yang bangkrut ya orang yang usahanya bangkrut, atau dia pekerjaannya tidak mendapatkan sesuai dengan harapan, atau usahanya itu gulung tikar. Ternyata Rasul menjawab, bukan itu yang dimaksud, itu bangkrut di dunia. Itu bangkrut di dunia. Kemudian Rasul mengatakan, al-muflisu min ummati yahti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Adapun bangkrut dari umatku nanti pada hari kiamat, di mana mereka akan datang dengan pahala sholatnya, pahala puasa, pahala hajinya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala yang lain. Tetapi sayang, dia punya utang dulu di dunia. Hutang kezaliman, bisa hutang uang yang belum dibayar atau mungkin hutang yang lain. Kemudian Rasul pun melanjutkan di dalam hadisnya, faja'a man zalama hadha, datang orang yang dulu di dunia pernah dia zalimi dan belum selesai sampai meninggal dunia. Wa faja'a man syatama hadha, datang lagi orang yang pernah dulu di dunia difitnah. Wa faja'a man akhadha mala hadha, datang orang yang ketiganya yang dulu di dunia pernah diambil hartanya. Kemudian waja'a man safaka dama hadha, datang orang yang dulu pernah dia zalimi dengan apa? Ya, dengan luka ataupun darah, dan belum selesai di dunia. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa ukhidha min hasanatihi, maka untuk menebus hutang-hutang ini, maka diambil dari pahala dari ibadah yang tadi dia bawa. Ukhidha min hasanati, diambil pahala sholatnya. Ya. Kemudian pahala sholatnya habis. Dan orang yang dizalimi belum selesai, masih ada. Diambil lagi pahala dari sholatnya, dari puasanya. Puasa Ramadannya diambil, padahal sudah susah payah puasa, ya, menahan lapar, menahan haus, pahalanya diambil orang. Sudah susah payah sholat, ya, 5 kali dalam sehari semalam, belum tambahan sholat-sholat yang lain, dan ternyata pahalanya diambil. Sampai pahala puasa sholatnya habis, diambil dari pahala zakatnya. Dan pahala zakatnya habis, diambil dari pahala yang lain. Tinggal sisanya dari pahala hajinya. Sudah nunggu lama, ternyata apa? Pahalanya buat bayar hutang kezaliman. Dan ternyata pahala-pahala ini yang dia bawa dari dunia habis pahalanya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Summa hatta idza faniyat hasanatuhu qabla ma yuqdama alaih." Sampai ketika pahalanya yang dia bawa dari pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedangkan orang yang dizalimi masih ada. Ya. Atau lebih berat, ya, dari perbuatan zalimnya, sehingga pahalanya dibagi habis dan belum selesai.
Maka Rasul mengatakan fa'ukhidha min khotoyahum. Maka orang yang dizalimi dulu di dunia untuk melunasi, ya, karena pahalanya sudah habis, orang yang dizalimi itu punya dosa. Diambil dari dosa-dosanya mereka. Faturiha fihi, kemudian ditimpakan ke orang ini. Faturiha ilan nar, karena pahalanya sudah habis, kemudian ditimpakan dosa orang lain untuk melunasi, akhirnya dia pun dilemparkan ke api neraka, na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah ternyata bangkrut gak cuma di dunia. Ada yang lebih berat yang harus kita persiapkan, kita pertimbangkan, dan kita benar-benar ketahui. Bangkrut di dunia masih bisa usaha yang lain. Tapi bangkrut di hari kiamat itu cuma dengan bayarnya, kalau enggak pahala dosa. Walaupun dulu di dunia zalimnya itu ngambil harta orang, mengambil tanah milik orang lain, menfitnah saudaranya. Sudah di dunia sudah nggak ada tanah lagi, sudah di akhirat sudah nggak pakai tanah lagi, nggak pakai harta lagi. Hanya adanya dosa dengan apa? Dengan pahala. Ya. Maka hendaklah dengan ini kita melihat diri kita semuanya. Apakah kita ada perbuatan yang belum selesai sampai akhirnya meninggal dunia? Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tu'addunal huququ ila ahliha. Sungguh pasti kalian akan diberikan hak-haknya, akan diambil hak manusia kepada pemiliknya, akan adanya pembalasan yang sesuai. Kemudian Rasul mengatakan hatta yuqada li syatil jamma min syatil qarna, sampai hewan pun, kambing yang tidak ada tanduknya, dia meminta balasan kepada kambing yang memiliki tanduk, yang pernah melakukan penyerangan kepada kambing yang tidak ada tanduknya. Artinya apa? Kalau masalah hewan ini, Rasul mengatakan hewan saja yang tidak berakal itu ada balasan, saling saling memberikan hak yang dulu di dunia. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal, yang telah diturunkan Al-Quran, yang telah diutus seorang Rasul, dan telah diberikan ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la tudlamu nafsun syai'a, dan semuanya akan diberikan haknya dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun itu perbuatan buruk ataupun kebaikan sebesar biji sawi pun akan dibalas pada hari kiamat. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentunya kalau di dunia saja kita nggak pengen rugi, kita nggak pengen bangkrut, maka lebih lagi di akhirat nanti. Terus bagaimana agar kita nggak menjadi orang yang bangkrut? Bagaimana agar kita menjadi orang yang untung di akhirat, bukan orang yang bangkrut? Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kanat lahu matlamatun li akhihi fi irdin aw malin aw syai'in. Barang siapa yang seseorang pernah melakukan perbuatan zalim di dunia, baik itu urusan harta, baik itu urusan kehormatan, baik itu urusan yang lainnya, Rasul mengatakan falyatahallalhu minhul yaum, segeralah diselesaikan. Al-yaum, segera, nggak usah nunggu nanti tanggung Ustadz Idul Fitri aja. Siapa yang menjamin umurnya sampai Idul Fitri?
Kenapa Rasul mengatakan falyatahallalhu minhul yaum? Segeralah untuk diselesaikan. Biar nanti nggak ada yang namanya pahala kita diambil. Rugi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan melanjutnya qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum hari pembalasan yang dimana dinar dan dirham sudah nggak laku. Sebelum datang hari dimana dinar dan dirham sudah nggak ada harganya. Kenapa? Karena bayarnya menyelesaikan itu dengan pahala atau dosa. Maka kita pun tidak pengen menjadi orang yang bangkrut di dunia, lebih lagi bangkrut di akhirat. Maka hendaklah kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Maka hendaklah kita berintrospeksi diri dengan apa yang sudah kita perbuat. Maka segeralah kita untuk selesaikan sebelum datangnya hari di mana dirham dan dinar sudah nggak laku lagi, sudah tidak ada harganya. Kenapa? Karena ketika itu ya akan dibalas atau diberikan dosa ataupun dengan pahala. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kebangkrutan di dunia, kerugian di dunia, dan kebangkrutan di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.